Selamat pagi Bu, selamat pagi teman-teman. Perkenalkan, saya Fitri Siombing, kelas 11-2, nomor absen 11. Kali ini saya akan menampilkan presentasi saya tentang sistem koordinasi dan psikotropika. Sistem saraf pada manusia, neuron atau sel saraf. Neuron merupakan unit fungsional sistem saraf, terdiri dari atas bagian badan sel yang berfungsi mengendalikan metabolisme ke seluruh neuron. Yang kedua, dendrit, juluran sitoplasma untuk menerima impuls dari sel lain untuk dikirimkan ke badan sel. Yang ketiga, akson, juluran sitoplasma yang panjang untuk mengirimkan impuls ke neuron lainnya. Ini adalah gambar bagian struktur neuron. Sinapsis adalah hubungan satu neuron dengan yang lain, titik temu ujung akson dan neuron dengan dendrit dari neuron lain, atau hubungan ke otot dan kelenjar. Bagian sinapsis ada prasinaps, celasinaps, dan paskasinaps. Impuls saraf adalah rangsangan yang diterima oleh reseptor dari lingkungan luar, kemudian dibawa oleh neuron menjadi serabut saraf. Impuls akan menyebabkan gerakan, yaitu gerakan sadar dan gerakan refleks. Ini adalah gambar otak. Sistem saraf pusat, otak, tersusun dari 100 miliar neuron yang terhubung oleh sinapsis membentuk anyaman. Bagian-bagian otak, yang pertama cerebrum atau otak besar, yang kedua diencephalon, terletak di antara cerebrum dan otak tengah, terdiri atas talamus, hipotalamus, dan epitalamus. Yang ketiga sistem limbik, struktur otak depan yang mengelilingi otak. Mesencephalon, otak tengah, berfungsi sebagai jalur penghantar dan pusat refleks, serta meneruskan informasi penglihatan dan pendengaran. Pons parolik, jembatan parolik, mengatur frekuensi dan kekuatan bernapas. Yang keenam, cerebrum atau otak kecil, mempertahankan keseimbangan. Yang ketujuh, medulla oblongata, berfungsi dalam mengendalikan frekuensi denyut jantung, tekanan darah, pernapasan, gerakan alat pencernaan makan, menelan, muntah, dan mengatur gerak refleks. Yang kedelapan, formasi retikuler, berfungsi memicu dan mempertahankan kewaspadaan serta kesadaran. Ini adalah gambar struktur medulla spinalis. Beberapa gangguan pada sistem saraf. Yang pertama, meningitis, radang selaput otak karena infeksi bakteri atau virus. Yang kedua, ensefalitis, peradangan jaringan otak biasanya disebabkan oleh virus. Yang ketiga, neuritis, gangguan saraf tepi akibat peradangan keracunan atau tekanan. Sabal atau kebas, gangguan sistem saraf akibat gangguan metabolisme, tertutupnya aliran darah atau kekurangan vitamin neutropik. Epilepsi atau anyan, penyakit serangan mendadak karena trauma kepala, tumor otak, kerusakan otak saat kelahiran, stroke, dan alkohol. Yang keenam, Alzheimer, sindrom kematian sel otak secara bersamaan. Yang ketujuh, geger otak, bergeraknya jaringan otak dalam tengkorak menyebabkan perubahan fungsi mental atau kesadaran. Sistem endokrin atau hormon. Sistem endokrin adalah sekumpulan kelenjar dan organ yang memproduksi hormon, yaitu senyawa organik membawa pesan kimiawi di dalam aliran darah menuju sel atau jaringan tubuh. Sistem endokrin berinteraksi dengan sistem saraf, berfungsi mengatur aktivitas tubuh seperti metabolisme, homeostasis, pertumbuhan, perkembangan seksual, dan siklus reproduksi. Sistem indera, indera penglihatan atau mata. Retina, lapisan dalam tersusun dari bagian luar, bagian dalam, letea makula, bintik kuning, saraf mata, saraf buta. Ini adalah gambar bagian struktur mata. Sistem indera pembau atau hidung. Hidung memiliki kemoreseptor olfaktori untuk menerima rangsangan berupa bau atau zat kimia yang terbentuk gas. Gangguan indera pembau adalah hiposmia, anosmia, hiperosmia, sinusitis, dan polip. Ini adalah gambar struktur pada bagian hidung. Sekian dari presentasi saya. Kalau ada kata atau sekian dari presentasi saya. Kalau ada kata sekian dari presentasi saya. Kalau ada kata atau pengucapan yang salah, saya mohon minta maaf.
Sekian dari presentasi saya. Kalau ada kata atau pengucapan yang salah, saya minta maaf. Saya akhiri dengan selamat pagi Bu, selamat pagi teman-teman.